Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Abdul, terima kasih untuk acara ini. Pak Panani, Prof. Krisna, Pak Bimo, dan senior-senior lain dari ICF. ICF ini Indonesian Construction Forum menjadi forum yang dinamis dan alhamdulillah makin berkembang baik. Saya coba melihat permasalahan yang kita akan diskusikan dalam webinar siang hari ini yang bertopik Reinventing in the Indonesian Construction Industry. Ini oleh-olehnya uh, Prof. Abdul dari Malaysia. Saya coba menyampaikan dalam sisi konsultan. Next, Mbak. Ini profil Inkindo, mungkin nggak usah saya bacakan satu-satu. Inkindo sudah berdiri sejak tahun 79 dan Bapak Ibu tahu ya, Inkindo adalah satu-satunya yang asosiasi perusahaan jasa konsultan yang dulu merupakan diakui oleh pemerintah. Namun sekarang sudah ada beberapa asosiasi sejenis. Inkindo juga di level internasional yang diakui oleh eh, teman-teman kita di FIDIC. Kita aktif menjadi bagian dari FIDIC, Federation of Engineers di seluruh dunia yang bermarkas di Jenewa, Swiss. FIDIC beranggotakan kurang lebih 105 atau 110 negara seluruh dunia. Dan di setiap negara hanya ada satu anggotanya, yaitu di Indonesia adalah Inkindo. Anggotanya adalah asosiasi badan usaha jasa konsultan. Kemudian kita di level Asia Pasifik juga aktif di FIDIC Asia Pasifik namanya, FAP. Kemudian di level ASEAN kita juga mempunyai komunitas yang kita sebut FACE, Federation of ASEAN Consulting Engineers. Ini diakui juga oleh ASEAN Sekretariat, namun karena anggotanya masih belum komplit 10 negara, jadi belum dapat tempat resmi di kantor sekretariat di Blok M. Namun kami sudah sering beberapa kali beraudiensi ke kantor ASEAN. Ada kurang 2 negara yang belum bergabung dengan FACE, yaitu Brunei dan kalau tidak salah Kamboja satu lagi. Kemudian next, Mbak. Ini visi, halo, Yes. Iya, Pak. ada visi Oke. misi, Pak. Ya, ini visi Inkindo terwujudnya perusahaan jasa konsultan yang berintegritas, profesional, dan inovatif tentunya. Misinya ada 7, mungkin tidak perlu saya bacakan semua. Next, Mbak. Next. Isinya pasti yang bagus-bagus lah, Bapak Ibu. Inkindo saat ini sudah berusia 46 tahun, dan kita memiliki roadmap Inkindo Emas yang kami sebut sampai 2030. Dan tahap ini saat ini kita memasuki tahap kedua dari 2022 sampai 2006, masa bakti kepengurusan saya, yaitu penguatan koordinasi dan kelembagaan pendukung yang terkait. Ini banyak itemnya dan sangat detail di dalam roadmap kami. Kami ada di 34 provinsi tentunya seluruh Indonesia. Saat ini sedang dalam memiliki semacam pengurusan PLT gitu ya, kayak kepengurusan sementara di 4 provinsi, tambahan di Papua. Jadi intinya kami sebenarnya punya kantor di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Anggota yang tercatat 6.513, namun saat ini yang aktif membayar iuran itu mungkin hanya 5 ribuan. Jadi anggota kami turun terus dan ini merupakan concern dari kita semua harusnya, bahwa dunia konstruksi kita memang tidak baik-baik saja.
Anggota kami terdiri dari klasifikasi besar, menengah, dan kecil. Tentunya yang kecil yang paling banyak, yang menengah, sedang, dan yang besar itu hanya sekitar tidak sampai dari 5% sampai eh, tidak sampai 5-6%. Next, ini grafik keanggotaan kita dari tahun 2020 sampai 2025. Yang biru adalah kualifikasi kecil, kuning menengah, dan besar yang hijau. Di sini memang terlihat jumlah anggota mengalami penurunan terus, dan peran jasa konsultansi sendiri juga semakin tergradasi, dan itu eh, kita kita alami selama ini. Ini tahun 2025 posisinya seperti ini. Next, peran jasa konstruksi tentu sangat penting di dalam pembangunan nasional. Ini menurut World Economic Forum, kita adalah pilar peringkat kedua dari 12 pilar yang menentukan daya saing suatu negara. Kemudian sektor konstruksi juga sangat penting dalam menjadi motor penggerak pembangunan di negara kita, juga dalam salah satu item pertumbuhan PDB. Dan di catatan di sini kita menempati posisi keempat setelah industri pengolahan, pertanian, perdagangan. Karena pada tahun 2024 memberikan kontribusi sekitar 9,4 sampai 9,8%. Jadi sangat penting sebenarnya sektor konstruksi. Konsultan sendiri memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur karena terlibat dalam proses pembangunan dari mulai studi dari awal sampai kepada pengawasan dan commissioning suatu proyek. Jasa konsultansi engineering merupakan suatu ujung tombak dalam pengembangan industri rantai pasok jasa konstruksi, karena dalam setiap desain mampu mengintegrasikan konsep proyek dengan kapasitas industri rantai pasok sumber daya konstruksi. Intinya bahwa memang kita tidak bisa juga mengesampingkan peran konsultan. Di dalam pekerjaan-pekerjaan konstruksi saat ini, dengan sistem kontrak EPC ataupun design and build, sebenarnya peran konsultan semakin tergradasi. Jadi ini juga pernah saya sampaikan kepada Pak Dirjen Bina Konstruksi, Pak Taufik di LPJK, teman-teman konstruksi. Waktu diskusi kita sampaikan bahwa sistem kontrak yang yang baru EPC dan design and build ini sebenarnya menempatkan posisi konsultan di bawah posisi kontraktor, sehingga tidak ada lagi itu independensi dan kebanggaan suatu pekerjaan jasa konsultan. Dan memang melihat tren di dunia yang sangat marak dengan pekerjaan-pekerjaan EPC dan design and build, hal itu tidak bisa dihindari, namun itulah yang terjadi sampai saat ini. Kemudian next, saya sampaikan permasalahan dunia jasa konsultansi konstruksi. Ini beberapa yang dapat kami rangkum, mungkin masih banyak lagi yang lain. Pertama, regulasi yang kompleks. Regulasi ini sangat intens, terbit, dan membuat situasi dan kondisi perusahaan-perusahaan konsultan juga tidak lebih baik dari dahulu. Pengaturan sertifikasi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Punjung mengenai sertifikasi kompetensi yang begitu rumit. Tadi Pak Punjung menyampaikan kita lebih menang daripada Malaysia. Menang banyaknya jumlahnya dan rumitnya. Artinya sertifikasi badan usaha di jasa konsultan juga tidak lebih baik. Dahulu kita bisa tertata dengan baik dulu, walaupun dulu masih juga ada indikasi bahwa sertifikasi menjadi barang perdagangan atau menjadi komersial. Begitu regulasi dirubah pun pada saat ini
tidak juga menjadi lebih baik. Sertifikasi baik itu kompetensi maupun badan usaha masih juga menjadi barang eh, dagangan atau barang komersial. Jadi regulasi-regulasi yang diciptakan kadang-kadang juga menjadi sebuah seperti trial dan error. Setelah diterapkan terus ternyata tidak bagus hasilnya di lapangan, kemudian dirubah lagi regulasi tersebut menjadi diperbaiki. Ini yang akibatnya mungkin banyak menjadi hambatan di dunia konstruksi kita. Yang kedua, ini tadi disampaikan juga, kekurangan tenaga kerja konstruksi, tenaga ahli bersertifikat. Kita alami ini di dalam pekerjaan kita, di dalam tender-tender kita, sehingga banyak tender yang tenaga ahlinya kadang-kadang double antara perusahaan yang satu dengan yang lain, dan yang mengakibatkan dua-duanya menjadi gugur di dalam tender tersebut. Ini sering terjadi di dalam persaingan di dunia jasa konsultan. Sampai saat ini mungkin kita memang harus berpikir dengan jernih seperti tadi. Mungkin di Malaysia tidak perlu semua memiliki SKK, namun diakui dengan keahlian kompetensinya dan pengalaman kerjanya. Next, ini kami juga mengalami persaingan dengan perusahaan asing. Jadi Bapak Ibu, banyak perusahaan asing yang membuka perusahaan di Indonesia ini karena memang regulasinya sudah memungkinkan. Misal dari zaman sudah lama ya, Nippon Kui itu memiliki usaha anak perusahaannya Indokui. Kemudian PT-PT lain pun sekarang memiliki PT-PT konsultan Indonesia. Misalnya PT Sinotech Indonesia, PT Mott McDonald Indonesia, PT banyak sekali perusahaan asing yang menjelma menjadi perusahaan lokal dan itu menjadi pesaing-pesaing kita di dunia jasa konsultansi. Kemudian yang berikutnya persaingan dengan BUMN. Ini beberapa kesempatan selalu kami sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa kami juga ingin mempunyai regulasi yang khusus. Misal kalau di dunia konstruksi BUMN itu ada kelasnya, dilarang ikut tender di bawah sekian miliar gitu ya. Di konsultan tidak ada batasannya. BUMN bisa bersaing dengan swasta sampai ke level BUMN yang menjadi kualifikasinya. Dan rata-rata kualifikasi BUMN itu besar, jadi tender-tender kalau di konsultan kualifikasi besar itu dimulai dari tender 2,5 miliar ke atas tanpa ada batasnya di atas. Sehingga di level-level 2,5 miliar, 3 miliar, 4 miliar kadang-kadang BUMN juga ikut bersaing dengan swasta. Ini yang menurut kami nggak pantas gitu. Kemudian yang berikutnya permasalahan hukum. Banyaknya permasalahan hukum yang menimpa anggota kita, sehingga membuat juga anggota kita banyak yang kapok untuk memiliki usaha jasa konsultan, karena kadang-kadang tidak seimbang dengan risiko yang dihadapi. Pekerjaannya hanya, misalnya kelas kecil, pekerjaannya hanya 0 sampai 1 miliar. Tapi bisa berisiko menjadi masalah hukum dan itu memerlukan risiko untuk sampai kepada penahanan di dalam sel dan tentunya biaya-biaya lain yang menimbulkan yang harus dipikul oleh yang bersangkutan. Ini juga menjadi masalah serius buat kita karena setiap aparat sekarang APH ini bisa masuk ke dalam proyek-proyek walaupun sebenarnya dengan Undang-Undang Nomor 2 2017 jelas-jelas permasalahan bahwa kontrak kita itu adalah kontrak perdata. Kalau ada masalah kerugian negara juga harusnya ada pernyataan dari BPK, auditor resmi. Namun kadang-kadang hal-hal tersebut bisa terjadi di luar dari
eh, kaidah-kaidah tersebut. Ini serius juga harus dibahas oleh kita. Kemudian permasalahan audit, ini BPK juga sering sekali berbenturan dengan anggota kami di daerah. Jadi Bapak Ibu, dengan persepsi setiap auditor yang ditugaskan oleh BPK untuk mengaudit sebuah proyek, dengan bekal bahwa mereka bertugas itu harus ada temuan. Ini juga berat buat kita semua, buat anggota kita, buat anggota kami. Karena pasti ada temuan. Entah itu apa, karena memang berangkatnya, bertugasnya eh, harus ada temuan. Sehingga kadang-kadang yang hal-hal yang tidak perlu pun menjadi masalah dan menjadi temuan. Ini juga tidak baik, apalagi banyaknya kontrak lamsam yang terjadi di anggota kami, namun diperiksa sampai ke kwitansi-kwitansi dan bukti-bukti pengeluaran sehingga tidak lamsam juga namanya akhirnya. Namun kadang-kadang pihak klien eh, tidak berani juga untuk menahan bahwa itu bukan hal yang pantas untuk diperiksa pada sebuah sistem kontrak lamsam. Ini kemudian ada juga masalah terkait jam kerja. Ini juga baru kami alami setahun 2 tahun ini, bahwa ketika proyek-proyek IKN, kontraktor bekerja dengan siang malam mengejar target, konsultan tidak ada yang memiliki kontrak tenaga ahlinya, ada shift untuk pengganti. Sehingga yang terjadi eh, memang dilema buat kita ketika kita tidak menyertai pengawasan pada saat kontraktor bekerja, dengan risiko apabila terjadi sesuatu, konsultan juga akan kena. Namun ketika juga kita menugaskan orang kita, tenaga ahli kita untuk bertugas menjadi 3 shift atau 2 shift, itu juga masalah buat kita karena biayanya tidak ada di kontrak. Ini dilema-dilema yang terjadi di kami. Kemudian yang terakhir, masih ada lagi, maaf, permasalahan pengadaan. Mohon Ini juga izin Pak, pengadaan. 2 menit lagi ya Pak. Oh maaf, maaf. Oke, saya percepat. Permasalahan pengadaan ini juga masih ada masalah juga di dalam aturan-aturan pengadaan seperti NPT, nilai pekerjaan tertinggi. Ini bermasalah di tempat di anggota kami, bahwa apabila ada pekerjaan misalnya 5 sampai 7 paket atau 10 paket dengan nilai pekerjaan konsultan yang mengikuti tendernya ada misalnya 7 perusahaan dan tujuh-tujuhnya merupakan punya pengalaman dengan nilai kontrak tinggi, tujuh-tujuhnya akan masuk di dalam shortlist di dalam 10 proyek tersebut. Sehingga menyulitkan untuk yang lain untuk ikut berkompetisi. Ini terus kami diskusikan dengan LKPP untuk dirubah. Kemudian ada juga persaingan usaha dengan banding-bandingan ini yang karena QCBS ya, Quality Cost Based Selection, menjadi masih ada uh, penyedia yang membanting harga untuk memenangkan pekerjaan. Yang berikutnya saya percepat, perilaku kickback akibat tekanan ini masih berlangsung sampai saat ini. Anggota kita juga masih banyak yang mengeluh bahwa apabila ini bahkan saya sampaikan di hadapan KPK bahwa masalah ini masalah sudah lama dan mereka pun tahu ya, bahwa kalau kita anggota kami misalnya tidak memenuhi keinginan ini, tahun depannya tidak akan dapat lagi pekerjaan. Ini akhirnya menjadi tekanan dan menjadi terpaksa gitu ya. Kemudian yang berikutnya ketentuan sertifikasi dan tumbuhnya lembaga sertifikasi yang tidak kredibel. Ini yang tadi kita sudah sampaikan, kita sudah diskusikan, Pak Punjung juga sudah menyampaikan banyak lembaga sertifikasi yang ya orientasinya hanya kepada perdagangan sertifikat, tidak kepada pembinaan pengembangan anggota. Kemudian yang terakhir, kebijakan afirmatif untuk ekspansi ke pasar luar negeri. Banyak anggota kami yang sudah bekerja di luar negeri dan ini sama sekali tidak ada dukungan dari pemerintah untuk mendorong
kita ini untuk bekerja di luar negeri dengan lebih berkembang supaya lebih baik untuk bersaing dengan negara-negara lain gitu ya. Ini harusnya ada kebijakan afirmatif dari pemerintah. Kemudian ini ada 5 langkah strategis untuk perbaikan jasa konsultan konstruksi. Mungkin saya skip aja. Saya sedikit juga mau menyinggung yang CIDB karena ini saya baca dari websitenya ya, Pak Prof. Abdul. Mohon maaf. Ternyata mereka itu tidak mewajibkan registrasi konsultan konstruksi ya. Ya. Ya, Pak ya. Jadi konsultan konstruksi itu tidak diwajibkan, hanya kontraktor Pak ya. Namun mereka mengeluarkan green card gitu ya, seperti SKK. Dan konsultan harus tunduk ketika ada di lapangan dengan aturan-aturan dari CIDB. Pada prinsipnya CIDB menurut saya lebih unggul dari kita soal research and development. Karena mereka punya dana yang Bapak sampaikan dari Levy itu, tentunya mereka lebih leluasa dalam melaksanakan semua research and development yang dibutuhkan. Nah, kita ini saya nggak tahu nyambung nggak di dunia kita ini antara misalnya BRIN dengan research and development yang dilakukan oleh Kementerian PU, dan apakah di LPJK juga masih ada fungsi untuk research and development tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.